Ketika ibuku, Bu Rino Wijaya, menyerahkan cek sebesar 750 juta rupiah dan berkata, cukup katakan terima kasih sojo, saya hampir melakukannya. Tapi kemudian saya sadar bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Saat itulah saya mulai menggali dari mana datangnya resei mendadak ini. Melacak laporan bank dan riwayat login yang membawa saya ke lubang kelinci yang tak pernah saya duga. Apa yang saya temukan bukan hanya pencurian biasa. Itu adalah rahasia gelap yang menghancurkan segalanya, yang dia curi dan akhirnya memberi saya kekuatan untuk berkata tidak. Nama saya Melino Wijaya, 38 tahun, dan saya pikir saya mengerti ibu saya dengan sempurna. Saya bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Menghabiskan hari-hari saya memeriksa angka-angka dan melacak jejak uang untuk klien korporat. Ironis sekali, saya bisa mendeteksi penipuan dari jauh di buku orang lain, tapi melewatkan apa yang terjadi tepat di bawah hidung saya sendiri. Pagi itu, cuaca di Jakarta lebih panas dari biasanya untuk bulan Maret. Saya sedang memeriksa laporan kuartal di meja dapur ketika ibu mengetuk pintu. 3 ketukan tajam yang selalu membuat bahu saya tegang. Bu Rino Wijaya tidak pernah sekadar berkunjung. Dia datang dengan maksud tertentu. Ibu punya sesuatu untukmu, katanya sambil menerobos masuk ke ruang tamu. Dia mengenakan setelan biasanya, celana panjang rapi, sweater kasmir yang harganya lebih mahal dari uang pensiun bulanan, dan ekspresi masam yang seolah-olah seluruh dunia berhutang padanya. Dia merogoh tasnya, tas branded palsu yang tak pernah dia akui, dan mengeluarkan cek. Untuk dana rumah baru kamu, katanya sambil menyodorkannya dengan jari-jari terawat sempurna. Saya menatap angka itu, 750 juta rupiah. Angka-angka itu seolah melayang di kertas, mustahil dan salah. Ibu saya, yang selalu meratap miskin di setiap acara keluarga, yang tinggal di apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, yang terus mengingatkan saya betapa uang pensiunnya nyaris tak cukup untuk obat-obatan. Wanita ini menyerahkan 750 juta rupiah. Ibu, saya tidak mengerti. Dari mana uang ini? Rahang ibu mengeras, tanda peringatan yang sudah familiar. Cukup katakan terima kasih, Melino. Untuk sekali saja dalam hidupmu, katakan terima kasih. Koto-koto itu menggantung di antara kami seperti tantangan. Besar di rumah Wijaya berarti memahami moto wong rasa bersalah dan kewajiban. Uang bukan sekadar uang. Itu adalah alat kontrol, bukti cinta, atau ketiadanya. Saya sudah melihat dia mempersenjatai setiap rupiah sejak kecil, membagikan kasih sayang berdasarkan siapa yang paling patuh minggu itu. Tapi 750 juta? Ini bukan permainan biasanya. Saya menghargai niatnya, tapi saya perlu tahu asalnya. Kamu selalu tidak tahu terima kasih, bentaknya, suaranya tajam. Saudara perempuanmu pasti langsung bilang terima kasih. Tari mengerti arti keluarga. Tari, tentu saja, kakak saya yang tak pernah salah, yang masih menelepon ibu setiap hari, yang entah bagaimana keluar dari masa kecil kami tanpa beban yang saya bawa. Saya menelan perasaan pedih yang familiar dan fokus pada cek itu. Ada sesuatu tentang nomor rekening yang mengganggu. 4 digit terakhir 7.892 terlihat terlalu familiar. Saya butuh waktu untuk memikirkannya, kata saya hati-hati sambil melipat cek. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Cairkan atau tidak, tapi jangan menangis padaku kalau kamu tak mampu bayar uang muka rumah. Dia meraih tasnya dengan gerakan tajam dan dramatis. Ibu selalu berusaha membantu anak-anaknya, dan ini yang ibu dapat. Setelah dia pergi, saya duduk di meja dapur, menatap cek itu. Laptop saya masih terbuka, pekerjaan terlupakan. Atas naluri atau karena pelatihan profesional saya masuk ke akun bank saya. Jari-jari saya terbang di keyboard,
menuju rekening yang hanya saya cek setiap 3 bulan, tabungan pendidikan untuk putri saya Emo yang sudah 5 tahun. Itu jaring pengaman rahasia kami, dibangun dari bonus dan lembur. Setiap setoran adalah janji bahwa Emo akan punya pilihan yang tak pernah saya miliki. Layar muncul dan darah saya membeku. Saldo seharusnya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Tapi sekarang hanya 480 juta. Tangan saya gemetar saat membuka riwayat transaksi. Penarikan demi penarikan. Semua transfer elektronik. Semua disetujui. Selama 14 bulan terakhir, yang terbaru 750 juta 3 hari lalu, nomor rekening dicek Ibu cocok sempurna. Saya menatap layar, pikiran saya berpacu memikirkan implikasinya. Ibu saya tidak punya akses ke rekening ini. Saya tak pernah memberi informasi, bahkan tak pernah menyebut keberadaannya. Tapi disitulah, transaksi demi transaksi, menguras masa depan putri saya. Kemarahan datang perlahan, dari percikan di dodo menjadi api yang mengancam menghanguskan semua batas yang saya bangun bertahun-tahun. Tapi di bawah amarah ada sesuatu yang lebih dingin, lebih terhitung. Bagian diri saya yang menganalisis penipuan untuk hidup, yang tahu persis bukti apa yang saya butuhkan. Saya mengambil ponsel, lalu meletakkannya lagi. Belum saatnya. Pertama, saya perlu memahami seberapa dalam ini. Karena Bu Rino Wijaya baru saja membuat kesalahan 750 juta. Dia memberi saya bukti, dan dia tak tahu bahwa anaknya yang analis keuangan akan melakukan apa yang dia lakukan paling baik, mengikuti jejak uang kemanapun itu mengarah. Penyelidikan dimulai pukul 2.37 pagi saat saya tak bisa tidur. Saya duduk di ruang kerja rumah, laptop terbuka, mendokumentasikan setiap transaksi secara metodis. Setiap penarikan diatur rapi, tak pernah lebih dari 75 juta sekaligus. Selalu di bawah ambang batas pelaporan. Seseorang tahu persis apa yang dia lakukan. Saya membuka riwayat login detail, yang kebanyakan orang tak pernah cek. Alamat IP menceritakan kisah yang tak ingin saya percaya. Lebih dari 70% login tidak sah berasal dari lokasi yang sama. Saya lacak IP itu, perut saya mual saat peta membesar ke alamat familiar, kompleks apartemen ibu saya. Tapi bagaimana? Saya tak pernah simpan password di komputernya, bahkan tak pernah buka rekening dari sana. Lalu saya ingat tahun lalu saat komputer desktop tuanya rusak. Saya beri dia laptop lama saya. Saya hapus bersih, atau begitu saya kira, tapi browser punya kebiasaan buruk mengingat lebih dari yang seharusnya, terutama jika seseorang tahu cara mencari. Saya dalami forensik digital. Keterampilan yang saya dapat dari menyelidiki penggelapan perusahaan. Riwayat browser pasti sudah dihapus. Tapi apakah saya hapus password tersimpan sepenuhnya, data autofill, pertanyaan keamanan yang bisa dia jawab karena dia tahu nama hewan peliharaan pertama saya, nama sekolah dasar saya, nama tengah ayah saya. Pagi berikutnya, saya izin sakit ke kantor, pertama kali dalam 3 tahun. Saya butuh bukti lebih. Di ban, saya minta catatan lengkap. Setiap percobaan login, setiap IP perangkat, setiap detail transaksi yang boleh diberikan secara hukum. Ada masalah dengan rekening Anda? Tanya manajer, melihat tangan saya gemetar saat tanda tangan formulir. Saya sedang selidiki ketidakwajaran, jawab saya dengan suara tenang. Catatan itu mengonfirmasi kecurigaan terburuk. IP perangkat cocok dengan laptop yang saya beri ibu. Tapi ada lebih. Login terbaru dari ponsel yang tak saya kenal. Transaksi disetujui lewat aplikasi mobile. Pencurian itu semakin berani. Saya mengemudi ke kompleks apartemen ibu dan parkir di tempat yang bisa melihat unitnya. Mobilnya tak ada. Kamis berarti makan siang rutinnya dengan tari. Saya masih punya kunci cadangan dari saat operasi kandung empedu 2 tahun lalu.
Dia tak pernah minta kembali. Laptopnya tergeletak di meja dapur di tengah tumpukan kertas. Laptop lomo soyo, sekarang penuh sticky notes dengan password email dan situs belanja. Tak odo untuk rekening soyo, tapi soyo tak kaget. Dia terlalu pintar untuk itu. Soyo foto semuanya, lalu buka browser dengan hati-hati. Riwayat sudah dihapus, tapi password tersimpan masih odo. Di situ, login ban soyo. Password muncul otomatis. Dia hanya satu klik dari uang soyo selama lebih dari setahun. Di antara kertas-kertas, soyo temukan cetakan laporan ban, bukan miliknya, milik soyo. Transaksi dihikliket kuning, jumlah dilingkari merah, buku catatan dengan perhitungan. Tabungan kuliah Emma tertulis di atas, angka dicoret dan ditulis ulang saat saldo semakin kecil. Tapi kejutan sejati datang dari amplop terselip di bawah laptop. Dokumen hukum dengan kop surat pengacara. Moto soyo menyapu teks, tak mampu memproses opo yang soyo boco. Formulir perubahan penerima manfaat untuk tabungan pendidikan. Nomo Emma dicoret, diganti Tari. Tanda tangan di bawah terlihat seperti milik soyo, cukup mirip untuk lolos pemeriksaan biasa. Tapi moto terlatih soyo melihat perbedaannya teriak pemalsuan. Coro dia melingkar huruf M, tekanan podo garis bawah. Itu tangan ibu soyo mencoba meniru soyo. Soyo dengar pintu mobil dibanting di luar. Lewat jendela, soyo lihat ibu berjalan mendekat bersama Tari. Mereka tertawa, membawa tas belanja branded asli kali ini. Soyo cepat foto dokumen palsu dan menyelinap keluar pintu belakang, jantung berdegup kencang. Saat mengemudi pergi, satu pikiran menguasai Soyo. Ini bukan sekadar pencurian. Ini sistematis, direncanakan, dan melibatkan saudara perempuan Soyo. Di rumah, Soyo bentangkan semua bukti di meja makan. 1,25 miliar rupiah dicuri selama 14 bulan, dokumen palsu, perubahan penerima. Bukti sangat kuat. Tapi Soyo tahu bagaimana kasus kriminal keluarga biasanya berakhir. Polisi enggan menuntut. Ban mungkin bilang Soyo ceroboh dengan keamanan. Soyo butuh pengacara. Bukan sembarang pengacara, tapi yang spesialis kejahatan keuangan dalam keluarga. Seseorang yang paham luka terdalam datang dari orang yang seharusnya mencintai Anda. Soyo ambil cek yang ibu beri. Memeriksa tanda tangannya, tangan yang sama yang tanda tangani surat izin sekolah dan kartu ulang tahun, kini memalsukan nama Soyo untuk curi masa depan cucunya. Wanita yang selalu ceramah tentang kesetiaan keluarga kini merekrut Tari ke dalam skemanya. Besok dia mungkin telepon tanya apakah Soyo sudah cairkan hadiah murah hatinya. Dia akan main peran ibu martir, terluka karena anak tak tahu terima kasih. Tapi malam ini, Soyo duduk di rumah sunyi, membangun kasus, setiap screenshot, foto, transaksi diatur rapi. Ibu Soyo ajar Soyo dengan baik, uang adalah kekuasaan. Dia tak pernah duga Soyo akan gunakan pelajaran itu melawannya. Kenangan adalah hal aneh. Saat Soyo menyusun bukti pengkhianatan ibu, kenangan tak diundang membanjiri. Pola itu selalu odo. Soyo hanya terlalu muda, terlalu penuh harap, terlalu putus asa mencari kasih ibu untuk melihatnya jelas. Soyo berusia 12 saat kakek meninggal. Dia wariskan mobil klasiknya tahun 70-an padaku, bukan karena Soyo kesayangan, tapi karena Soyo yang menghabiskan Sabtu sore di garasi, menyerahkan alat sementara Tari menonton teh di dalam. Mobil itu seharusnya jadi milik Soyo saat 16 tahun. 2 minggu setelah surat wasiat dibaca, Soyo pulang sekolah dan lihat ibu di dapur menghitung uang ratusan ribu. Di mana mobil kakek? Tanya Soyo. Meski perut Soyo sudah tahu jawabannya. Mobil tua itu. Ibu jual ke ayah Bobi. Kita butuh kulkas baru. Dia susun uang rapi, tak menatap moto Soyo. Jangan egois, Melino. Keluarga nomor 1.
Kulkas yang dibeli kelas atas dengan pembuat es yang tak pernah kami pakai. Sisa wong biayai kursus tari di kamp musim panas itu. Disma, saya tabung setiap rupiah dari kerja paruh waktu di toko buku. 6,7 juta tersembunyi di kotak sepatu di bawah tempat tidur, untuk formulir kuliah. Pagi ujian masuk perguruan tinggi, kotak kosong. Ibu sumpah tak tahu opo-opo sampai tari posting foto liburan pantai senior weekend yang somo. Dia butuh ini, koto ibu saat saya konfrontasi. Kamu pintar, cukup dapat beasiswa. Kakakmu butuh kelebihan lain. Usia 18, saat isi formulir bantuan keuangan, saya temukan obligasi tabungan kuliah dari kerabat dicairkan. 35 juta hilang. Jejak mengarah ke rekening ibu. Kuliah itu kemewahan, jelasnya seolah pencurian adalah pelajaran. Ibu butuh untuk tagihan. Tagihan itu, saya tahu kemudian, termasuk liburan akhir pekan ke puncak bersama klub bukunya. Setiap kali saya telan amarah seperti obat pahit. Setiap kali saya bilang ini yang terakhir. Saat dapat kerja pertama, saya buka rekening di bank lain. Saat menikah sebentar, bencana, saya pisah keuangan. Saat Emo lahir 5 tahun lalu, saya bersumpah dia tak akan alami manipulasi keuangan yang bentuk masa kecil saya. Tapi trauma membuat kita bodoh soal orang yang menyebabkannya. Saat ibu operasi kandung empedu, saya luluh. Dia tampak rapuh di ranjang rumah sakit, meraih tangan saya dengan air mata. Saya beri laptop Lomo untuk tetap terhubung saat pemulihan. Saya bahkan ajari online banking, duduk di samping ranjang, tunjuk cara cek rekeningnya yang pas-pasan. Betapa bodohnya saya. Natal sebelum pencurian mulai, dia tiba-tiba tertarik masa depan Emo. Bagaimana kamu biayai kuliahnya? Tanya di makan malam. Mahal sekali sekarang. Saya salah tersenyum, bangga dengan rencana. Saya buat dono saat dia lahir. Bunga majemuk ajaib. Dia angguk setuju. Pintar sekali. Keluarga harus saling jaga. Kini koto-koto itu terasa seperti abu. Keluarga harus saling jaga. Tapi dalam kamus ibu saya, itu hanya mengalir satu arah. Saya pikir telepon tari, tapi batalkan. Kakak saya sudah pilih sisi lama lalu, sejajar dengan versi ibu tentang realitas, di mana saya yang egois, yang dingin, yang lebih peduli uang daripada darah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang saya lagi. Ini tentang Emo, yang tidur di atas, bermimpi-mimpi anak 5 tahun sementara dono kuliahnya mengering. Emo yang layak punya pilihan. Emo yang tak akan besar sambil cek tabungan dengan paranoia seperti orang yang dirampok keluarganya. Saya keluarkan kertas legal dan buat timeline. Setiap pencurian yang saya ingat, setiap manipulasi, setiap pengkhianatan keuangan. Jumlah semakin besar saat saya dewasa, berevolusi dari uang tunai dan kotak sepatu ke rekening pensiun dan dana kuliah. Metodenya semakin canggih, dari pencurian sederhana ke pemalsuan dan penipuan identitas. Ponsel bergetar. Pesan dari ibu. Sudah cairkan ceknya? Ban bilang belum. Saya tatap koto-koto itu, kagum podo kelancangannya. Dia cek pencuriannya sendiri. Pastikan saya terima uang cucian rasa bersalah. Pesan lain. Tari bilang kamu lagi tidak tahu terima kasih. Tentu saja. Tari yang untung dari setiap rupiah yang dicuri dari saya bertahun-tahun. Tari yang namanya kini odo di dono kuliah cucu. Saya balas, kita perlu bicara. Tak saya kirim. Biar dia gelisah. Biar dia rendam dalam keheningan yang pasti asing bagi orang yang selalu kendalikan narasi. Besok saya akan temui pengacara yang saya riset, Bu Nadia Kusumo, spesialis opo yang dia sebut lembut eksploitasi keuangan keluarga. Malam ini, saya selesai dokumentasikan semuanya,
bangun kasus yang lebih sulit diabaikan daripada anak 12 tahun menangis karena mobil dijual. Ibu ajar saya uang adalah kekuasaan, keluarga adalah moto uang, cinta datang dengan tali. Tapi dia ajar sesuatu lagi, yang tak dia niatkan, cara melindungi diri dari orang seperti dia. Ironi tak hilang dari saya. Setiap pelajaran keuangan yang dia persenjatai melawan saya akhirnya beri saya alat untuk balas. Setiap pencurian ajar saya dokumentasi. Setiap manipulasi latih saya lihat pola. Dia ciptakan musuh terburuknya sendiri. Anak yang paham persis bagaimana uang bisa dipakai mengendalikan, menghukum, menghancurkan. Dan kini, akhirnya, giliran saya ajar dia pelajaran. Departemen Fraud Ban mengonfirmasi apa yang sudah saya tahu. Beberapa login dari ibu, masing-masing sidik jari digital pengkhianatan. Perwakilan, Bu Marji, jelaskan temuan lewat telepon pukul 8.45 pagi. Pola akses konsisten dengan orang yang tahu pertanyaan keamanan Anda, katanya hati-hati. Perangkat cocok laptop yang pernah dapat akses sah. Saya beri ibu laptop itu, aku saya, koto-koto terasa seperti kegagalan. Saya mengerti. Dan akses aplikasi mobile terbaru. Itu bukan perangkat Anda. Kami butuh Anda ajukan sengketa formal untuk setiap transaksi. Mengingat sifat pribadinya, saya sarankan dapat bantuan hukum. Sifat pribadi. Istilah klinis untuk ibu merampok Anda buta. Kantor pengacara Bu Nadia Kusuma di sudut Gedung Pusat Jakarta. Dia spesialis opo yang situsnya sebut eksploitasi keuangan dalam keluarga, praktik niche yang tampaknya cukup laris selama 15 tahun. Asistennya selipkan saya konsultasi darurat sore itu. 1,25 miliar rupiah, kata Bu Nadia sambil tinjau dokumen saya. Dia lebih muda dari yang saya kira, mungkin awal 40-an, dengan moto tajam yang tak lewatkan apapun. Dan Anda punya bukti pemalsuan. Saya geser foto-foto di mejanya, formulir perubahan penerima, upaya ibu tiru tanda tangan saya, laporan ban dengan catatan tulis tangannya. Ini sangat lengkap, catat Bu Nadia, terkesan. Kebanyakan klien datang dengan perasaan. Anda bawa fakta. Saya analis keuangan. Dokumentasi adalah pekerjaan saya. Bagus. Itu akan membantu. Dia sandar, jari menyatu. Ini yang Anda hadapi. Eksploitasi keuangan keluarga rumit. Polisi sering anggap urusan perdata. Ban mungkin klaim Anda ceroboh keamanan. Ibu Anda mungkin klaim Anda beri izin. Itu salah paham, keluarga tak boleh saling gugat. Pilihan saya opo? 3 jalur. 1. Lapor polisi untuk pencurian identitas dan penipuan, tuntutan pidana, kemungkinan penjara. 2. Gugat perdata untuk ganti rugi, lebih ringan tapi lebih mungkin pulihkan dana. 3. Diam dan telan kerugian. Saran Anda. Mulai jalur perdata, tapi simpan tuntutan pidana sebagai leverage. Kebanyakan anggota keluarga mundur saat hadapi konsekuensi nyoto. Dia keluarkan perjanjian retainer. Saya perlu tinjau semua bukti, hubungi bagian hukum ban, siapkan surat perintah berhenti. Kalau ibu punya aset, kita kejar pemulihan. Dia hidup dari pensiun. Klaim tak punya opo-opo. Klaim dan kenyataan berbeda. Saya akan cek aset. Saya tanda tangan retainer. Tangan mantap meski besarnya opo yang saya mulai. Ini bukan soal uang lagi. Ini soal garis yang ibu tak boleh lewati. Malam itu, Emma melompat ke ruang kerja saya saat saya susun berkas. Sedang opo Bu? Administrasi orang dewasa, sayang. Untuk kuliah Emma. Nenek bilang Emma mungkin tak kuliah. Darah saya dingin. Kapan nenek bilang? Minggu lalu saat ajak es krim, dia bilang kuliah mahal dan mungkin tak perlu.
Saya tarik emo ke pangkuan. Amarah dan insting lindung bertarung di dodo. Kamu tahu opo? Kamu akan kuliah di manapun kamu mau. Bu akan pastikan itu. Janji. Janji. Setelah Emma tidur, saya temukan pola lebih mengganggu di catatan. Pencurian semakin cepat setelah kencan es krim itu. Ibu saya uji batas, lihat berapa banyak bisa diambil sebelum saya sadar. Cek 750 juta itu. Itu kesombongan murni. Dia sudah nyaman, yakin saya tak akan tantang. Ponsel berdering pukul-pukul 11.15 malam. Ibu. Melino. Ban telepon soal kebingungan rekening. Opo yang kamu bilang podo mereka? Suaranya odo-nodo familiar, setengah polos terluka, setengah ancaman terselubung, nodo yang kendalikan saya 38 tahun. Saya bilang yang sebenarnya, jawab saya sederhana. Sebenarnya ibu bantu kamu saat kamu terlalu bangga minta. Sebenarnya keluarga berbagi sumber. Sebenarnya kamu curi 1,25 miliar dari dana kuliah cucumu sendiri. Sunyi. Berani kamu? Setelah semua yang ibu lakukan. Simpan untuk pengacara, Bu. Pengacara. Suaranya retak. Emosi sejati pertama yang saya dengar. Kamu akan gugat ibu sendiri. Kamu curi dari cucumu sendiri. Dengan tanda tangan palsu dan nomor tari di formulir penerima. Sunyi lagi, lebih panjang. Saat bicara lagi, suaranya dingin, terhitung. Kamu tak punya bukti. Saya punya semuanya. Setiap login, transaksi, dokumen palsu. Tak ada yang percaya kamu. Ibu wanita tua sakit di pensiun. Kamu anak sukses yang tinggalkan keluarga. Kita lihat saja. Saya tutup telepon dan blokir nomornya. Lalu telepon ban dan bekukan semua rekening. Ganti setiap password, aktifkan autentikasi 2 faktor dengan kunci hanya saya punya. Bu Nadia sudah peringat ini akan buruk. Eksploitasi keuangan keluarga selalu begitu. Tapi saat saya duduk di ruang kerja sunyi, laporan dana kuliah Emma terbentang di depan, saya rasakan sesuatu yang tak saya duga. Lega. Pertarungan baru mulai. Tapi pertama kali dalam hidup, saya tak mundur. Ibu akhirnya main kartu berlebih, dan saya pegang semua kartu. Pembongkaran mulai dengan pesan suara dari tari pukul-pukul 6.23 pagi. Suaranya melengking, panik seperti tak pernah saya dengar. Melino, opo yang kamu lakukan? Rekening ibu dibekukan. Ban tak bilang opo-opo. Dia panik. Saya tak balas. Malah buat kopi dan tinjau hasil cek aset yang Bu Nadia kirim malam tadi. Ibu saya, yang selalu klaim miskin di acara keluarga, punya 3 rekening yang tak saya tahu. Total saldo lebih 600 juta. Bukan harta, tapi jauh dari miskin. Bu Nadia telepon pukul 9 tepat. Ibu kamu sewa pengacara, Pak Richard. Hukum warisan kebanyakan. Dia sudah hubungi soal salah paham keluarga. Cepat sekali. Orang bersalah cepat cari pengacara. Dia minta pertemuan selesaikan tanpa rusak ikatan keluarga. Mau? Harus. Tidak, tapi mungkin ungkap strategi mereka. Keputusanmu? Saya pikir Emma, janji yang saya buat. Atur saja. Pertemuan dijadwalkan sore itu di ruang konferensi netral Bu Nadia. Saya datang lebih awal, butuh waktu siapkan diri. Lewat pintu kaca, saya lihat ibu datang dengan tari dan pria yang saya duga Richard. Ibu pakai kostum korban, baju sederhana, riasan minim, tampak seperti nenek miskin berjuang. Tari tak berani tatap mata saya saat masuk. Kepercayaan diri Brandet biasanya hilang, ganti dengan gelisah, bersalah.
Mari duduk semua, mulai Richard, nodo merendahkan. Ini jelas urusan keluarga yang kebablasan. Ini pencurian, balas Bu Nadia. Penipuan identitas, pemalsuan. Klien saya rugi 1,25 miliar. Diduga pencurian, koreksi Richard. Bu Rino klaim odo izin lisan kelola dono itu. Lalu kenapa palsukan tanda tangan saya, tanya saya langsung. Topeng ibu melorot sebentar, kilat wanita kalkulatif yang saya kenal sebelum nenek korban kembali. Ibu tak pernah palsukan. Ibu bantu urus dokumen. Kamu selalu sibuk. Bantu dengan taruh nomor tari di dono kuliah emo. Tari tersentak. Richard sentuh lengannya peringat, tapi terlambat. Itu ide ibu, tari tumpah. Dia bilang Melino tak keberatan, cuma dokumen. Ibu, tari, suara ibu seperti cambuk. Tapi bendungan sudah jebol. Koto tari mengalir putus oso. Dia datang ke Soyo 14 bulan lalu. Bilang kamu egois dengan uang emo. Keluarga harus berbagi. Butuh bantu urusan komputer. Soyo tak tahu. Maksud Soyo tahu, tapi tak pikir. Tak pikir curi dari anak 5 tahun salah. Soyo jogo suara level, profesional, seperti analisis preadset penipuan. Bukan curi, ibu berdiri, topeng hancur. Uang itu cuma diam sementara ibu berjuang. Sementara kakakmu butuh bantu. Kamu selalu egois. Melino selalu anggap dirinya lebih baik dari kita. Karena Soyo tak biarkan kamu curi dari Soyo. Karena kamu simpan peluang, beasiswa, kerja bagus, suami koyo. Yang tinggalkan Soyo hutang. Yang kamu tahu. Dan tetap simpan semua untuk diri dan anak itu sementara keluarga menderita. Bu Nadia campur halus. Bu Rino, apakah Anda akui akses dana? Richard coba kendali. Klien saya tak akui opo-opo. Kami di sini cari solusi damai. Ini solusinya, kata Bu Nadia, geser dokumen. Pengembalian penuh dana curi plus bunga. Hapus nomor tari dari semua rekening. Pengakuan tertulis kesalahan. Sebagai ganti, klien saya tak lanjut pidana. Ibu tertawa pahit. Kamu mau ibu akui pencuri? Saya mau kamu akui persis opo adanya, kata saya pelan. Ruangan sunyi. Tari menangis diam maskara meleleh. Wajah ibu merah membahayakan. Kamu tak tahu terima kasih, mulai dia. Bu Rino, Richard peringat. Tapi dia sudah lepas kendali. Ibu beri kamu hidup. Ibu korbankan segalanya. Dan ini balasanmu? Humiliasi ibu. Hancurkan kakakmu. Kamu hancurkan tari hari kamu buat dia kaki tangan. Soyo cuma pegang cermin. Bu Nadia sentuh lengan Soyo, peringat berhenti bicara, tapi Soyo selesai diam penawaran berlaku 72 jam. Umum Bu Nadia. Setelah itu, kami ajukan pidana. Richard kumpul kertas. Kami hubungi. Saat mereka keluar, tari tertinggal. Melino, Soyo tak bisa tatap dia. Kamu sudah pilih. Dia ibu kita. Dan Emma putri Soyo. Bedanya Soyo lindungi milik Soyo. Tari lari, tinggalkan Soyo dengan Bu Nadia. Berjalan baik, kata Bu Nadia kering. Pengakuan kakak hadiah. Mungkin tarik, tapi ungkap konspirasi. Berharga. Dia tinjau Soyo. Kamu baik-baik Sojo. Apakah Soyo? Soyo baru hancurkan keluarga, ungkap sifat asli ibu, dan asingkan satu-satunya saudara. Tapi dono kuliah Emo akan pulih. Moso depannya aman. Soyo lebih dari baik. Soyo sadar Soyo bebas. Malam itu, pohon telepon keluarga meledak. Sepupu, bibi, teman.
Semua dengar versi Bu Rino di mono soyo gugat ibu miskin atas salah paham. Soyo matikan ponsel dan fokus yang penting. Boco cerita tidur emo, janji lagi kuliah tunggu dia. Ibu tunjukkan kartunya, ungkap konspirator, akui akses dana di depan saksi. Permainan hampir selesai. Dia hanya tak tahu itu. Mediasi formal 3 minggu kemudian di ruang pengadilan steril pukul 10 pagi. Ibu dan Tari duduk di seberang seperti orang asing. Pengacara mereka di tengah seperti perisai. Mediator, Hakim Harrison, sudah tinjau bukti yang Bu Nadia ajukan. Catatan ban, log-ip, tanda tangan palsu, dan rekaman pertemuan sebelumnya yang ditangkap sah. Bu Rino, mulai hakim, bukti di depan saya sangat kuat. Forensik digital tunjuk akses tidak sah konsisten dari IP Ondo. Analisis tulisan tangan konfirmasi tanda tangan tak cocok sampel asli anak Ando. Anak lain Ondo sudah beri pernyataan tertulis akui partisipasi. Tari gelisah. Dia menyerah dalam hari setelah pertemuan pertama, beri Bu Nadia cerita detail tukar imunitas. Ibu bilang dia lemah. Soyo bilang dia pintar. Ini sengketa keluarga, coba Richard. Pasti bisa selesaikan tanpa konsekuensi, potong hakim tajam. 1,25 miliar adalah pencurian besar, Pak Richard. Pemalsuan sojo bawa hukuman serius. Bu Nadia gesermap. Catatan ban tunjuk Bu Rino buka rekening baru 4 hari lalu dan coba transfer dari rekening bersama dengan Tari. Pola perilaku, yang mulia. Topeng ibu akhirnya retak. Itu wong soyo. Sebenarnya, soyo bicara pertama kali, itu warisan Tari dari ayah. Rekening yang kamu bujuk dia buat bersama untuk darurat. Pencurian lain sedang berlangsung. Kepala Tari mendongak. Opo? Soyo tatap matanya. Cek transaksi terbaru. Dia pindah 280 juta minggu lalu. Kamu bilang itu untuk tagihan medis. Tari berpaling ke ibu. Kesadaran muncul. Soyo punya tagihan medis. Suara ibu naik. Kalian anak-anak tak tahu terima kasih tak paham opo yang ibu korbankan. Tagihan medis Ando. Bu Nadia potong halus, keluarkan dokumen lain. Total 48 juta tahun lalu. Kami Suboeno catatan. Ruangan sunyi. Fiksi rumit ibu runtuh. Dokumen demi dokumen fakta. Hakim tinjau kertas, ekspresi semakin tegas. Bu Rino, saya lihat pola eksploitasi keuangan bertahun-tahun. Anak Anda tawarkan kesempatan hindari tuntutan pidana. Saya sarankan ambil serius. Syaratnya, tanya Richard kalah. Bu Nadia jelaskan jelas. Pengembalian penuh 1,25 miliar plus 10% bunga. Hapus nomor Tari dari semua rekening. Pengakuan notaris pencurian dan pemalsuan. Kesepakatan tak hubungi klien atau putri kecilnya tanpa izin tertulis. Sebagai ganti, tak ada tuntutan pidana. Dan kalau tolak, tanya ibu langsung ke saya, moto dingin. Kamu kirim ibu ke penjara? Kamu curi dari cucu, Bu, jawab saya tenang. Kamu yang pilih. Saya hanya tegakkan konsekuensi. Ayahmu akan malu. Ayah akan malu banyak hal, balas saya. Mulai dari bagaimana kamu habiskan asuransi jiwanya. Sunyi lagi. Rahasia keluarga lain terungkap. Hakim berdehem. Saya rasa kita punya syarat. Bu Rino, Anda terima. Ibu pandang ruangan, Tari yang tak tatap mata, pengacara yang jelas bilang tak ada kasus, hakim yang lihat lewat sandiwara, dan akhirnya saya, anak yang tolak jadi korban lagi. Baik, desisnya. Saya tanda tangan dokumenmu. 1 jam berikutnya adalah dokumen, tanda tangan yang akui opo yang selalu saya tahu. Ibu pencuri yang lihat anak sebagai sumber dieksploitasi.
Setiap tanda tangan kemenangan kecil. Validasi untuk setiap pencurian masuk kecil. Saat siap pergi, ibu coba terakhir. Semoga kamu bahagia. Kamu hancurkan keluarga ini. Tidak, koto soyo, kumpul salinan. Kamu yang hancurkan. Soyo hanya tolak bayar untuk penghancuran lagi. Di luar gedung pengadilan, Tari kejar Soyo. Melino, maaf. Soyo tak tahu soal uang ayah. Soyo tak tahu dia curi dari kita berdua seumur hidup, koto Soyo lembut. Bedanya Soyo catat. Opo yang Soyo lakukan sekarang? Ganti password, cek kredit, dan pertimbangkan terapi. Soyo jedo. Soyo belum siap maafkan kamu, Tari. Kamu bantu dia curi dari Emo, tapi Soyo harap kamu belajar dari ini. Dia angguk, air mata mengalir. Soyo mau perbaiki. Pastikan dia bayar setiap sen yang dia utang. Jogo rekeningmu sendiri. Dan lain kali dia minta tanda tangan, ingat momen ini. Soyo tinggalkan dia di tangga pengadilan, menangis atas ibu yang tak pernah benar-benar cinta kami berdua. Lebih dari uang dan kontrol. Malam itu, Soyo jemput Emma dari. Dia cerewet tentang harinya, tak sadar Bu baru menang perang untuk masa depannya. Dono kuliah pulih. Pencurian berhenti. Siklus eksploitasi keuangan yang ganggu keluarga turun-temurun berhenti di Soyo. Ibu punya 30 hari bayar. Setelah seumur hidup ambil, akhirnya dia harus beri kembali. Pembayaran pertama datang tepat 30 hari kemudian. Cek kasir 375 juta. Tak ada catatan, tak ada maaf, hanya minimum wajib hindari pidana. Bu Nadia konfirmasi lunas dan update catatan. 875 juta plus bunga tersisa. Dia likuidasi semuanya, koto Bu Nadia ditelepon mingguan. Rekening tersembunyi, portofolio investasi kecil, bahkan perhiasan. Ibu kamu lawan setiap langkah, tapi patuh. Patuh di bawah ancaman bukan penebusan, tapi Soyo terima. Kejatuhan keluarga cepat dan brutal. Kerabat yang tak dengar bertahun-tahun telepon marahi Soyo hancurkan ibu. Sepupu unfriend di media sosial. Bibi Louise kirim email pedas soal kesetiaan keluarga. Lupa bagaimana ibu pinjam 75 juta Natal lalu tak bayar. Soyo simpan setiap pesan. Dokumentasi jadi baju besi Soyo. Pembayaran kedua datang 2 minggu kemudian. Lagi 300 juta. Kali ini Tari telepon setelahnya. Dia jual piring Cino nenek, koto kakak pelan. Setwedword yang selalu dia bilang untukku. Maaf, dan Soyo memang. Piring itu salah satu warisan keluarga tak ternoda. Jangan. Soyo awasi dia, pastikan tak sembunyikan opo-opo. Dia coba saku 7,5 juta dari penjualan. Tari jedo. Soyo sekarang terapi. Dia bilang ibu mungkin gangguan kepribadian narsistik. Bilang eksploitasi keuangan soal kontrol, bukan kebutuhan. Kedengarannya benar. Dia juga bilang Soyo fasilitasi, untung dari eksploitasi kamu dan yakinkan diri normal. Suaranya retak. Maaf, Melino. Maaf sekali. Soyo dengar kakak menangis, rasakan sesuatu bergeser di antara kami. Bukan maaf, belum, tapi mungkin awal pemahaman. Minggu ke-8 bawa pembayaran terakhir dan pengunjung tak terduga. Ibu berdiri di depan pintu Soyo pukul 4.15 sore, tampak lebih tua dari 68 tahun. Pakaian branded hilang, ganti celana sederhana dan kardigan, baju besi kesuksesan material lenyap. Soyo tak undang masuk, koto Soyo lewat celah pintu. Soyo tak harap, dia sodorkan amplop. Pembayaran terakhir. Soyo mau antar sendiri. Soyo ambil hati-hati, hindari kontak. Di dalam cek 270 juta.
Saldo plus bunga tepat sen Bu Nadia akan konfirmasi lunas sebelum tutup kasus, koto Soyo. Tentu. Dia tinjau Soyo dengan moto yang hilang kilau manipulatif. Kamu menang. Bahagia? Soyo tidak bahagia, jawab jujur. Dono kuliah emo pulih. Pencurian berhenti. Itu sojo yang Soyo mau. Yang kamu mau hanya humiliasi ibu. Tidak, Bu. Yang Soyo mau jadi anakmu, bukan adm pribadi. Saat itu mustahil, Soyo puas lindungi anak sendiri. Dia tersentak. Kamu akan racuni Emo melawan ibu sekarang. Tak perlu. Tindakanmu bicara sendiri, meski secara hukum kamu tak boleh hubungi tanpa izin tertulis Soyo. Ingat. Seolah Soyo bisa lupa, dia berbalik pergi, lalu berhenti. Seberapapun, ibu tak pernah niat sejauh ini. Yo, kamu niat. Kamu hanya tak duga konsekuensi. Dia berjalan tanpa koto lagi. Soyo awasi sampai mobil hilang, lalu masuk dan peluk Emo lebih erat. Kasus hukum tutup seminggu kemudian. Bu Nadia sebut salah satu kasus eksploitasi keuangan keluarga paling jelas yang dia tangani, setiap sen pulih, setiap dokumen diajukan, setiap perlindungan di tempat. Kamu tahu, dia mungkin langgar perintah tak hubungi suatu saat, peringat Bu Nadia. Biasanya begitu. Lalu kita tangani lewat jalur benar. Soyo selesai dimanipulasi rasa bersalah. Malam itu, Soyo buka botol anggur yang disimpan dan duduk di teras belakang. Beban 38 tahun akhirnya angkat. Ponsel bergetar pesan dari Tari. Terapi bantu. Mungkin kopi suatu saat kalau kamu siap. Tak odo tekanan. Soyo belum balas, tapi tak hapus. Penyembuhan butuh waktu. Ema temukan Soyo di sono, buku mewarnai di tangan. Bu, boleh duduk sama? Selalu, sayang. Dia warnai diam sementara Soyo minum anggur, sesekali tunjuk hasilnya. Malam damai yang tak mungkin berbulan lalu saat stres pencurian makan Soyo. Bu, kenapa kita tak lihat nenek lagi? Soyo sudah siap pertanyaan ini. Kadang orang dewasa buat pilihan yang sakiti orang. Nenek buat pilihan buruk, jadi kita istirahat lihat dia. Dia bilang maaf. Tidak, sayang. Lalu dia butuh time out. Emo nyatakan dengan keyakinan anak 5 tahun. Tepat sekali. Time out sangat lomo. Emo kembali warnai. Puas dengan keadilan sederhana konsekuensi, Soyo harap hubungan dewasa sejelas itu, tapi setidaknya anak Soyo besar paham batas. Ponsel bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Soyo hampir tak angkat. Lalu kenal kode area kompleks ibu. Bu Melino. Ini Nanci, tetangga sebelah ibu Ondo. Soyo mau bilang dia cerita ke semua orang kamu curi dari dia. Bahkan mulai petisi soal penyalahgunaan lansia. Pikir Ondo harus tahu. Soyo ucap terima kasih Nanci dan tutup. Ibu tak berubah. Dia hanya ganti taktik, tapi Soyo punya nomor Bu Nadia di spesial dan map tebal dokumentasi. Biar dia sebarkan kebohongan. Kebenaran punya jejak kertas. Soyo angkat gelas anggur ke matahari terbenam. Cukup katakan terima kasih, bisik Soyo sendiri, gemo koto ibu hari dia beri cek. Terima kasih. Koto Soyo lebih keras. Terima kasih tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Terima kasih ajari lindungi yang penting. Terima kasih pelajaran konsekuensi. Emo pandang. Siapa yang bu bicara? Diri sendiri, sayang. Kadang kita perlu terima kasih podo diri karena kuat. Dia angguk serius dan kembali warnai, tambah kuning cerah ke matahari di pojok halaman. Hari baru, cerah tak ternoda bayang pencurian keluarga. Uang pulih, siklus putus, dan itu lebih berharga dari warisan manapun.
6 bulan kemudian, saya berdiri di dapur sama tempat mimpi buruk mulai. Sortir surat pukul 11 pagi Sabtu. Emma di pesta ulang tahun teman. Rumah sunyi tak biasa. Di antara tagihan dan iklan ada tulisan tangan familiar. Ibu. Di dalam amplop, uang 1,5 juta dan catatan. Untuk ulang tahun Emma, cukup katakan terima kasih. Saya tatap uang, lalu tertawa. Tawa sungguhan, bebas kepahitan. Dia masih tak paham. Setelah mediasi, pengembalian paksa, perjanjian hukum, dia masih coba beli jalan kembali ke kontrol dengan isyarat kecil dan frase manipulatif. Saya foto surat dan uang, kirim gambar ke Bu Nadia dengan pesan dia langgar perintah tak hubungi. Bu Nadia balas dalam menit. Mau lanjut? Saya pikir, lalu ketik, tidak, cukup dokumentasi untuk map. Uang 1,5 juta masuk amplop bertanda bukti di lemari arsip bersama semua dokumentasi lain. Bukan karena butuh. Dana kuliah Emma sudah pulih penuh dan tumbuh lagi, tapi karena pola penting. Macan tutul tak ganti belang, dan ibu seperti saya tak belajar pelajaran. Mereka hanya temukan cara baru uji batas. Saya dan Tari sudah kopi 3 kali sekarang. Obrolan canggung di kafe, pelan bangun sesuatu yang mungkin akhirnya mirip persaudaraan. Dia tunjuk catatan terapi sekali, halaman realisasi tentang trauma generasi dan eksploitasi keuangan. Dia berusaha, itu yang penting. Saya mimpi uang kadang, akunya di pertemuan terakhir. Bangun panik takut curi dari orang tanpa sadar. Terapis saya bilang itu proses rasa bersalah. Fakta kamu rasakan bersalah berarti kamu sudah beda dari dia, kata saya dan maksudkan. Keluarga besar terpecah jadi kubu. Mereka yang percaya versi ibu di mono saya anak serakah gugat ibu sendiri, dan mereka yang diam-diam hubungi bagikan cerita sendiri soal ibu pinjam uang tak pernah bayar. Bibi Louise minta maaf soal email pedas setelah tahu ibu cerita. Orang Louise punya demensia jelaskan kebingungan soal 75 juta. Dia lakukan ini puluhan tahun, kata Louise di telepon. Kita semua fasilitasi karena konfrontasi tampak lebih buruk daripada rugi. Tapi kemenangan sejati bukan uang pulih atau kerabat yang akhirnya lihat kebenaran. Lebih sederhana. Minggu lalu, Emma pulang tuh excited soal pameran kuliah guru sebut. Saat saya kuliah, katanya, bukan kalau, saat. Keyakinan di suaranya layak setiap biaya hukum, setiap hubungan keluarga hilang, setiap momen tak nyaman di ruang mediasi. Saya simpan korespondensi terakhir di laci meja, salinan pengakuan notaris yang ibu paksa tanda tangan. Kadang saya keluarkan. Bukan dendam, tapi kebutuhan. Di hari rasa bersalah merayap, saat teman baik sarankan maaf dan lupa, saat kartu Natal kerabat sengaja tak sertakan kami, di hari itu saya baca pengakuannya di tulisan tangannya sendiri. Ingatkan saya lindungi putri bukan kekejaman. Itu cinta dalam bentuk paling ganas. Bel pintu berdering, tarik saya dari pikiran. Bu Nadia berdiri di teras dengan botol sampanye dan map. Dokumen akhir, umumnya. Kasus resmi tutup. Semua kewajiban keuangan terpenuhi. Semua perjanjian diajukan ke pengadilan. Kamu bebas. Kami duduk di teras belakang. Tempat Somo saya rayakan kemenangan awal berbulan lalu. Tapi ini beda. Final yang penting. Kamu tahu bagian terbaik, tanya saya, lihat gelembung naik di gelas. Saya tak marah lagi. Tak sedih. Saya hanya selesai. Itu penyembuhan, kata Bu Nadia. Kebanyakan klien butuh bertahun-tahun sampai situ. Kamu harus bangga. Saya memang. Dan saya bangga berdiri lawan manipulasi seumur hidup. Bangga putus siklus. Bangga tunjuk putri bahwa batas lebih penting daripada darah. Saat Bu Nadia siap pergi, dia beri kartu. Simpan.
bukan untuk jasa hukum. Kamu tak butuh lagi. Tapi saya jalankan grup dukungan untuk penyintas eksploitasi keuangan keluarga. Selasa pertama setiap bulan. Mungkin bantu atau kamu bisa bantu orang lain. Saya masukkan kartu ke dompet, tahu mungkin pergi. Bukan karena butuh penyembuhan, itu sudah berjalan, tapi karena cerita seperti saya perlu diceritakan. Terlalu banyak orang menderita diam, yakin keluarga berarti terima pencurian dengan senyum. Malam itu, saat selimuti Emma tidur, dia tanya, "Bu, kamu bahagia?" "Yo, sayang. Sangat bahagia." "Bagus." "Oh, dan Bu, saya tahu nenek didime utlomo, tapi saat besar nanti, saya akan bilang sesuatu padanya." "Apa itu?" "Dia seharusnya cukup katakan terima kasih punya anak seperti kamu." Saya cium keningnya, tenggorokan sesak emosi. "Tidur nyenyak, gadis pintar Bu." "Ibu sayang kamu." "Saya juga sayang Bu." Saya tutup pintu pelan dan jalan ke ruang kerja. Di dinding gantung gelar, sertifikasi profesional, dan tambahan baru, kutipan sederhana yang saya buat bingkai. Kadang tindakan cinta terbesar adalah tolak fasilitasi orang yang akan sakiti kita. Di bawahnya duduk kotak arsip tertutup berisi setiap bukti kasus. Saya tak butuh lagi, tapi akan simpan. Pengingat bahwa beberapa pertarungan layak lawan, beberapa batas layak tegakkan, dan beberapa uang tak pernah soal uang sama sekali. Itu soal kekuasaan, kontrol, manipulasi dibungkus sebagai kibuan. Tapi paling utama soal belajar bahwa cukup katakan terima kasih bisa jadi frase paling mahal yang pernah kamu terima. Terutama dari orang yang percaya rasa syukurmu adalah moto uang dan diamu adalah persetujuan. Uang itu tak pernah miliknya dan kini akhirnya, tak terbantahkan, tak akan pernah lagi.